kita udah ada di toko helm namanya Bos Helm. Jadi gue lagi nyari helm. Ini helmnya dari NJS. Jadi kita lagi cari. Ikutin aja vlog kita hari ini. Helm mana yang cocok buat nemenin CB 150 ya. Pakai Deal guys, akhirnya buat nemenin CB 150 Verza gue beli di Bos Helm. Mas, gue boleh tahu alamat Bos Helm ada di mana? Mas, ada di Pos Sentra Niaga Bintara dekat Pasar Keranji Baru. ada di Mau langsung pakai, langsung mau pakai, langsung pakai. Halo semuanya, udah lama gue nggak ngonten lagi di YouTube ini. Jadi gue mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu, sorry kalau rada noise sedikit gitu. Ya, jadi gue mau cerita kemarin ketika gue beli helm. Jadi gue ceritain dulu kenapa alasannya gue akhirnya beli helm baru. Jadi gue ada rencana di bulan ini untuk touring pertama gue bersama-sama teman-teman kampus gue dulu. Jadi gue kepikiran untuk touring jauh ke daerah Wonosobo. Karena ada plan itu, gue rencanain untuk beli helm karena itu salah satu atribut untuk menunjang keselamatan kita lah gitu. Jadi gue kemarin akhirnya beli helm di Bos Helm. Kalau kalian tahu nanti linknya gue taruh di deskripsi, link tokonya. Di situ tuh helmnya bagus-bagus sih menurut gue. Jadi gue itu perlu 2 bulanan sampai ya sebulan 2 bulan lah. Gue bingung gue mau pakai helm apa gitu yang cocok untuk diri gue gitu. Karena kalau helm-helm sekarang itu banyak banget pilihannya gitu. Jadi bingung. Kayak kalau kita tahu dulu kayak KYT, NHK, INK, terus ya banyak lah gitu helm-helm yang mainstream yang kita tahu gitu. Nah sekarang tuh udah banyak banget helm. Jadi gue bingung, kemarin ada ALV, terus ada apa lagi ya? Ada Jitsu. Sejujurnya gue nggak tahu masalah merek-merek helm gitu. Gue bukan yang gemar di koleksi helm atau suka beli-beli helm yang bermerek gitu kan. Gue pure nggak tahu. Jadi kemarin gue nanya-nanya temen gitu, rekomendasi helm dong yang bagus, terus yang ada slot intercom gitu. Nah gue juga beli intercom tuh, nanti kita bahas. Kalau yang intercom kita bahas di video berikutnya. Terus akhirnya gue cari referensi di TikTok sama di YouTube. Gue nyari referensi helm yang cocok tuh apa gitu. Karena motor gue sendiri itu kan tipikalnya itu motor sport, motor gede lah, motor kopling gitu. Jadi gue bingung kalau misalkan gue matic, mungkin gue yang ala-ala Bogo, ala-ala apa gitu masih oke gitu. Kan kalau motor kayak gini kayaknya full face asik gitu. Akhirnya gue nyari-nyari referensi, terus akhirnya gue jatuhkan pilihan gue ke sini, ke NJS Freedom. Gue pilih helm ini karena yang pertama looks-nya masih oke. Ya kayak cakil sih, model-model cakil gitu. Terus looks-nya masih oke, terus kokoh juga. Gue nggak tahu ini bahannya dari apa. Gue nggak terlalu interest atau into ke dalam kalau dibilang ya yang mahir untuk kasih tahu spesifik tentang helm gitu. Gue yang penting gue make, terus kebutuhan apa yang gue butuhin
terpenuhi gitu. Ya akhirnya gue beli di sini kemarin di Boss Helm, terus gue belinya nih, gue jatuh di NJS Freedom. Ini sebenarnya ini NJS sudah sebulanan gitu, cuman baru gue bikin videonya review gitu, baru ada mood sih, mager gitu awal-awal gitu. Busanya tuh sempit gitu awal-awal. Ini BTW ukurannya L karena waktu itu XL-nya juga habis, tapi too much sih kalau gue pakai XL, kayaknya di L tuh udah cukup gitu. Cuman awal-awal tuh busa di sini nih, busa di depan ini nih, itu ngepres banget di pipi gitu. Awal kayak gini pipi gue. Cuman pas udah dipakai selang seminggu lah, pakai intens selang seminggu gitu, nah udah mulai nyaman tuh, udah mulai mungkin adaptasi kali ya, apa namanya tuh, kepala gue di dalam sini gitu, udah nggak sesempit dulu gitu. Terus ya udah akhirnya udah gue pakai terus. Cuman kalau untuk kalian yang beli helm ini sih ya awal-awal itu sih paling gue sempit dulu gitu. Cuman gue nanya teman-teman gue, itu wajar sih katanya, wajar karena busanya masih baru, terus masih keras juga kan, masih nggak keras sebenernya, empuk sih, cuman masih padet lah. Terus yang gue sukain dalam helm ini, yang pertama tadi looks-nya gue suka, modern tapi nggak ngilangin esensi safety-nya gitu kan. Kalau kita lihat helm-helm modern sekarang yang semi retro gitu, yang custom, oke, looks-nya kelihatan bagus, cuman beberapa yang nurunin tingkat safety-nya gitu. Jadi ya gue pilih ini karena dia ngasih tingkat safety juga dari bahannya yang kokoh, keras, terus busanya yang nyaman banget di dalam. Terus dan satu lagi yang kalau misalkan kalian ngambil helm cakil kayak gini nih, pasti jarang banget yang ada visornya, dan ini ada visornya gitu. Ada kalau kalian beli helm cakil yang lain, tapi kebanyakan itu visornya itu kalian masang sendiri. Nah kalau di yang NJS Freedom ini yang gue beli, itu visornya udah dapat ya, tapi nggak full, hampir full sih, cuman ya nih gue unjukin tuh. Dan oh ya, meskipun dia dapat visor ini nggak bisa lo pilih kan. Biasanya ada visor yang bening atau yang apa ya, smoke atau apa gitu. Nah ini nih smoke nih, jadi nggak bisa lo pilih. Jadi mau nggak mau lo dapetnya visornya yang smoke ini. Sebenarnya kalau siang hari sih berguna banget ya, tapi kalau untuk malam hari, kalau lampu lo kurang terang, itu ganggu sih, kurang jelas lah. Nah ini visornya dapat, ada juga, terus dapat pad juga. Ini terserah bisa lo pasang atau enggak. Nah, terus di dalamnya juga udah ada slot intercom di kanan kirinya. Jadi untuk kalian yang kalau misalkan mau pasang, itu tinggal dipasang doang gitu. Terus di sini ada sirkulasi udaranya, jadi ya nggak sumpek lah di dalam sini. Terus gue yang paling suka dari ini selain yang tadi gue sebutin, di logonya sih. Ini timbul dan kayak kelihatan terkesan mewah gitu. Ini appreciate buat NJS ngeluarin cakil yang elegan dan ya bisa dibilang high quality. Terus list di sininya juga kasih tahu untuk terkesan elegan sama mewah aja lah. Ini kayak ada, bukan pernis ini sih, apa namanya ya, pokoknya besi-besi kayak gini lah. Gue kurang paham juga, jadi oke lah untuk helm ini dipakai jarak jauh karena udah ada slot intercom, ada visornya. Itu penting banget ada visor untuk kalian yang kalau misalkan lewat jalur Pantura, kalian cobain deh tanpa visor. Kalau nggak muka kalian berantakan, kena debu. Oh iya, sama satu lagi belum gue sebutin. Di sini untuk kalian yang pakai kacamata kayak gue nih, di sini udah ada slotnya buat glassesnya. Nih, jadi ada slot buat kacamatanya. Jadi ya udah support lah buat orang-orang yang berkacamata seperti gue. Ya, itu tadi review singkat dari helm yang udah gue beli.
Gue cuman bisa ngomongin apa yang gue tahu. Sorry banget kalau bahasanya kurang dimengerti atau kurang apalah gitu. Karena gue juga bukan anak helm gitu. Hanya anak helm. Maksudnya bukan orang yang ngerti di bidang helm ini gitu. Jadi gue cuman pembeli aja gitu. Nanti gue bakalan review juga intercom yang udah gue beli. Itu salah satu atribut juga yang gue beli buat menunjang gue goes to Dieng nanti. Jadi ya itu tadi. Jadi sampai jumpa di review-review selanjutnya.